Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Mengirim Kabar kepada Yesus, yang terdapat di dalam Yohanes 11 ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Sekali lagi Yohanes 11 ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dari perikop yang kita baca hari ini adalah merupakan peristiwa tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Lazarus merupakan saudara dari Maria dan juga Marta. Mereka tinggal di suatu daerah yang bernama Betania. Betania ini terletak di lereng Bukit Zaitun, kira-kira 2 kilometer dari Yerusalem. Saudari Lazarus yaitu Maria, dia adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus, yang kisahnya bisa kita baca di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Suatu ketika Lazarus ini jatuh sakit, dan secara manusia Maria dan Marta merasa sangat sedih karena Lazarus adalah harapan keluarga mereka. Tetapi Lazarus harus menderita sakit. Tetapi di tengah-tengah kesedihan yang mereka alami, di tengah-tengah masa sukar yang mereka alami, apa yang mereka lakukan? Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa Maria dan Marta ini mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tentunya ini adalah sebuah tindakan atau sikap yang luar biasa, di mana mereka tidak menunda-nunda untuk berseru kepada Tuhan Yesus, menceritakan kepada Tuhan Yesus. Kabar yang mereka sampaikan kepada Tuhan Yesus singkat, padat, dan sangat jelas. Mereka tidak menyuruh atau mendesak, tetapi hanya menyampaikan apa pergumulan mereka, apa masalah mereka kepada Tuhan Yesus. Dan dalam ayat tadi kita melihat bahwa Maria dan Marta tidak berkata, "Dia yang mengasihi engkau," melainkan yang dikatakan oleh Maria dan Marta adalah "Dia yang engkau kasihi." Maksudnya adalah si Lazarus ini. Dan dari perkataan Maria dan Marta ini juga kita mendapat suatu pesan yang luar biasa, bahwa bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, tetapi Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Sehingga Maria dan Marta berkata, "Dia yang engkau kasihi." Karena memang Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kehidupan kita. Dan sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun juga harus kembali mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Dan dari sikap dan tindakan yang diambil oleh Maria dan Marta ini, ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Maria dan Marta mengutamakan atau mengandalkan Tuhan. Tindakan dan atau sikap yang dilakukan Maria dan Marta ini haruslah juga kita praktekkan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Saat mengalami kesedihan ataupun masa-masa yang sukar, pergumulan yang berat sekalipun, kita harus segera mengirim kabar kepada Tuhan. Kita harus segera berseru kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tahu terlebih dahulu keadaan kita, karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia tahu segala sesuatu. Sebelum kita berdoa, sebelum kita menyampaikannya kepada Tuhan, Allah sudah terlebih dulu tahu tentang keberadaan kita. Tetapi Allah juga tetap ingin agar kehidupan kita terbuka di hadapannya. Allah juga ingin supaya kita yang langsung menceritakannya kepada Tuhan. Karena dari situ Tuhan akan merasa dihormati, Tuhan akan merasa dihargai. Karena apa? Karena kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mau mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya.
Dari sikap inilah yang menunjukkan bahwa hidup kita benar-benar mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Yaitu saat menghadapi pergumulan kita langsung berseru kepada Tuhan. Kita langsung mengirim kabar kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang kita akan alami. Seperti yang terdapat di dalam ayat 1 Petrus 5 ayat ke-7, mungkin kita sudah sering mendengar ayat ini. Bahwa serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan tidak hanya kekhawatiran saja, tetapi apapun yang kita alami, pergumulan apapun, masa sukar apapun yang kita alami, serahkan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, kirimkan kabar kepada Tuhan. Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan atas setiap kehidupan kita. Berseru kepada Tuhan juga bukan hanya saat menghadapi masa yang sukar, menghadapi kesedihan, tetapi di dalam keadaan yang senang, di dalam keadaan yang baik juga. Kita harus tetap berseru kepada Tuhan, kita harus tetap memberikan kabar kepada Tuhan, yaitu melalui ucapan syukur kita. Berseru dalam artian tahu atau sadar mengucap syukur kepada Tuhan karena setiap keadaan baik yang kita alami. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari sikap Maria dan Marta ini adalah mengasihi sesama. Maria dan Marta memberitakan tentang Lazarus, tentang keadaan Lazarus kepada Tuhan Yesus adalah bukti kasih mereka dan kepedulian mereka terhadap saudara mereka ini, yaitu Lazarus. Ya, walaupun Lazarus ini sakit ya, sakit-sakitan, tetapi mereka tetap ingin bahwa Lazarus ini hidup bersama dengan mereka. Dan mereka yakin bahwa saat mereka berseru kepada Tuhan Yesus, ada mujizat yang mereka alami sehingga mereka akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka, yaitu dia dalam kehidupan mereka dan saudara mereka, yaitu Lazarus. Ini adalah bukti kasih mereka. Mereka berseru kepada Tuhan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka berseru kepada Tuhan untuk sesama mereka. Dan ini pun yang sedang kita lakukan di dalam waktu-waktu ini. Kita mengadakan doa dan puasa selama 40 hari. Kita fokus berdoa untuk sesama. Kita berseru kepada Tuhan bukan hanya untuk diri kita, tapi mari kita juga mau fokus berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan bagi sesama kita. Siapa saja yang perlu didoakan, kita doakan mereka. Dan kita akan melihat ada setiap jawaban-jawaban Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara yang kita sudah doakan. Setelah menerima kabar dari Maria dan Marta bahwa Lazarus ini sakit, apa respon daripada Tuhan Yesus? Kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Yesus dikatakan di dalam ayat yang kelima memang mengasihi keluarga Maria, Marta dan Lazarus ini. Tetapi ekspresi kasih yang diberikan Yesus kepada keluarga itu bukanlah selalu dalam bentuk pertolongan. Tetapi ada kalanya kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu berfungsi atau bertujuan untuk mendidik, mengajar kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-6 ketika mendengar Lazarus sakit, Tuhan Yesus tidak segera menuju ke Betania untuk melihat Lazarus. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada saat itu. Apa maksud dari Tuhan Yesus ini? Ini adalah bentuk kasih Tuhan untuk mengajar kita, untuk mendidik kehidupan kita. Ada kalanya kita sudah berseru kepada Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada doa-doa kita yang sudah lama kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi sepertinya tidak ada jawaban, Tuhan belum menjawab setiap doa kita. Tuhan Yesus menunda atau belum menjawab doa kita bukan karena dia tidak mengasihi kehidupan kita atau bukan karena dia tidak sanggup menolong kehidupan kita, tetapi karena memang belum tiba waktunya. Allah selalu membuat segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya di dalam setiap kehidupan kita, seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Tuhan belum menjawab doa kita atau seruan kita karena Ia ingin melihat apakah kita tetap percaya kepada Dia dan menanti pertolongannya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi, 2 hari lagi di tempat di mana ia berada saat itu untuk menguji Maria dan Marta. Apakah mereka tetap menanti Tuhan Yesus dengan setia? Apakah mereka mau tetap menunggu pertolongan daripada Tuhan Yesus atau tidak? Tuhan Yesus ingin menyatakan kemuliaan yang lebih besar lagi
daripada sekedar menyembuhkan, yaitu Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasanya bahwa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang dari kematian. Ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, bahwa ada kemuliaan yang Allah ingin nyatakan yang lebih besar lagi bagi kehidupan Maria dan Marta. Dan begitu pun juga dengan kehidupan kita. Tuhan belum menjawab doa kita dengan cepat karena ingin menyatakan kuasanya, menyatakan mujizat yang lebih besar lagi bagi kehidupan kita. Dan kita membutuhkan waktu untuk mengalami mujizat itu supaya ketika saatnya tiba kita sudah siap untuk menerima mujizat itu. Membutuhkan waktu untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan menumbuhkan rasa ucapan syukur. Supaya saat kita mengalami sebuah mujizat yang luar biasa, itu tidak akan membuat kita menjadi sombong, tapi membuat kita untuk selalu ingat kepada kekuasaannya Tuhan, kepada kebaikannya Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memberkati kehidupan kita, mengingatkan kita kembali, mari kita mau selalu memberi kabar kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, tidak hanya di saat kita mengalami pergumulan, tetapi di dalam segala keadaan, bahkan di dalam keadaan baik pun, kita mau tetap terus berseru kepada Tuhan. Saat-saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita mau berseru kepada Tuhan. Di dalam doa dan puasa ini, mari kita mau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan kita akan melihat ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan bukakan dan akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri renungan hari ini dengan sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur buat setiap firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini terus menjadi kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Supaya iman mereka selalu kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap setia mengiring dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.